sehat. Yang keempat, itu dapat mengurangi pupuk akar. Jadi ketika kita menggunakan pupuk akar ya, semisal kita butuh pupuk akar yang banyak untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut. Akan tetapi apabila kita menggunakan pupuk daun, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami akan berutinitas akan menyemprot rumput-rumput kami, yaitu ada rumput todot, rumput pacong, rumput Guatemala, rumput mulato, rumput staria, dan rumput membaca F1. Nah, ini saya akan mau adakan penyemprotan obat daun, yaitu pakai Gandasil D. Nanti gimana cara mengaplikasikan Gandasil D kepada tanaman, takarannya berapa, terus umur berapa, waktunya kapan yang tepat, nanti kami terangkan. Ini guys, kita cara memakai Gandasil D itu takarannya itu ini tankinya 15 sampai 16 liter ya, full ini 16 liter. Ini saya isi 15 liter. Itu gimana, itu berapa takarannya? Kalau untuk per liternya itu cuma 2 gram ya. Ini kita memakai 15 liter, jadi kira-kira 15 liter itu pakai 20 gram. Nah, 20 gram itu 1 sendok makan segini ya, segini. Ini adalah 20 gram atau sampai 21 gram. Ini kita larutkan ke dalam air dulu. Karena ini 15 liter, kita tambah setengah sendok makan. Gini, kita aduk sampai rata, kita larutkan dalam air dulu di sini. Terus kemudian kalau sudah rata kita aduk, terus kita masukkan ke tangki. Itu saja. Kita lakukan nanti setiap 10 atau 8 hari sekali, tergantung. Ini kita kocok-kocok. Ini adalah rumput-rumput kami yang mau kami semprot. Ini ada membaca F1 yang berumur 1,5 bulan. Ini hampir 2 bulanan ya. Ini juga ada rumput Guatemala yang kemarin baru tanam. Ini umur ya juga hampir 2 bulanan. Ini sudah segede ini. Ini ada rumput mulato yang kemarin kami panen. Ini rumput mulatonya. Ini sudah berusia 10 hari ada, dan juga ada yang berusia 8 hari, 7 hari, 5 hari juga ada, karena kami mengarit itu tidak langsung ke semuanya. Ini ada rumput staria, kemarin itu dimakan sama ayam. Ini juga ada odot yang di lahan sini, segini odotnya yang baru kami adakan pengaritan sekitar 6 hari. Ini sangat subur ya. Adalah rumput-rumput pacong, tapi ini enggak sehat ya, enggak subur, karena ini tidak terkena terik matahari. Ini pas di bawah pohon-pohon mangga.
Ini pacong nanti ini juga saya semprot ini. Ini belum kami panen sama sekali. Baru nanam sekitar 1 bulanan ini. Ini tingginya sudah mencapai 2 meteran atau kurang ya. Hampir 2 meter. Ini nanti terus jalan ke sini. Ini juga ada pacong yang kemarin sudah saya panen. Ini sudah berpanen berkali-kali ini yang sini. Ini ada rumput mulato juga di sini, mulatonya. Terus ini ada rumput staria, nanti saya semprotkan. Ini juga ada mulato lagi. Ini adalah odot kami yang berusia 30 hari. Ini enggak sangat subur sekali. Ini nanti saya adakan penyemprotan juga odotnya ini. Ini ada odot, terus kemudian ada pacong lagi. Karena ya enggak segitu subur karena apa? Kendalanya di enggak kena sinar matahari secara langsung. Ini odot-odot kami. Ini adalah tanaman-tanaman kami yang semprot pakai gandasil ya. Kita memilih gandasil. Gandasil D adalah pupuk daun lengkap yang dapat dipergunakan untuk berbagai jenis tanaman seperti rumput-rumput kami ini yang saat ini kami semprot pakai gandasil D. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan ya tentunya gunakan gandasil D pada tingkat pemulaan pertumbuhan seperti ini. Ketika pertumbuhan tanaman itu masa-masa pertumbuhan ya, ini kita gunakan pada pemupukan semprot ya, contohnya ini pakai gandasil D. Ini caranya dengan melarutkan melarutkan 10 atau 30 gram gandasil D dalam 10 liter air dan disemprotkan setiap 8 sampai 10 hari. Jadi penyemprotan ini setiap 10 hari kami semprot. Tapi biasanya kami cuman penyemprotannya cuma 1 kali, terus kemudian kami adakan pemanenan karena umur rumput ini tidak lama, kisaran 30 hari atau 28 hari sudah kami panen. Gandasil D ini ya dapat dicampur kok dengan berbagai jenis pestisida kecuali yang bersifat alkalis ya. Kalau bersifat alkalis nantinya pupuk daun ini tidak bisa menyerap ke daun gitu. Tanaman sudah selayaknya dirawat dengan baik agar pertumbuhannya itu loh ya, itu sangat lancar. Selain perlu asupan air dan cahaya matahari, tanaman juga perlu pupuk supaya pertumbuhan daun itu lebih maksimal ya. Saat ini ada banyak pilihan produk pupuk di pasaran yang dikenal berkualitas dan ampuh untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Salah satunya ini adalah gandasil D yang saya pakai saat ini. Ada 2 macam pupuk tanaman, yaitu ada pupuk akar
yang diaplikasikan lewat akar dan pupuk daun yang diberikan melalui daun. Pupuk akar yaitu seperti pupuk NPK Mutiara dan digunakan langsung aplikasikannya di tanahnya seperti pupuk urea, pupuk punska dan lain sebagainya. Ini pupuk daun adalah melalui pencemprotan pakai daun. Untuk pupuk akar, hara yang terkandung diserap oleh bulu-bulu akar, sedangkan pada pupuk daun hara diambil daun melalui mulut daun atau stomata. Ini adalah pas banget waktunya untuk mengaplikasikannya pupuk daun tersebut. Kalau pagi itu stomata terbuka luas atau mulut daun terbuka luas itu mulai jam 8 sampai jam 9 pagi ya, itu kalau pagi. Kalau sorenya itu jam 3 sore sampai setengah 7, itu adalah waktu yang tepat menggunakan pupuk daun karena stomata itu terbuka luas dan akan diserap oleh daun secara maksimal. Pupuk daun diketahui lebih efektif dibandingkan pupuk akar karena hara yang diserap daun langsung diolah, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Sayangnya pupuk daun gampang tercuci oleh air hujan atau air siraman. Pupuk akar tidak mudah tercuci air hujan atau air siraman, tetapi agak lama terserap oleh tanaman. Untuk mendapatkan efek yang maksimal, biasanya para hobis tanaman hias menggunakan pupuk daun dan pupuk akar sekaligus. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ya, untuk memacau pertumbuhan tanaman Anda bisa mencoba pupuk Gandasil D ini untuk daun. Pupuk satu ini menjadi salah satu produk favorit pada penggemar tanaman. Para pakar nutrisi tanaman sering merekomendasikan Gandasil untuk pemupukan tanaman buah atau hias. Pupuk Gandasil terdiri dari 2 jenis, yakni pupuk Gandasil B dan Gandasil D. Jika pupuk Gandasil B untuk bunga dan buah, maka Gandasil D adalah pupuk untuk daun. Ini yang kami semprotkan di rumput ini kan kami membutuhkan daun yang sehat, yang segar. Kedua pupuk ini merupakan pupuk foliar yang dikeluarkan oleh PT Kalahtam. Ya, PT Kalatam itu pupuk foliar, artinya pupuk diberikan pada tanaman dengan cara dilarutkan pada air lalu disemprotkan merata pada ranting dan daun. Selain sebagai pupuk foliar untuk itu larutan, Gandasil juga bisa loh ya diaplikasikan sebagai pupuk tabur. Pupuk Gandasil D merupakan pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk kristal. Bentuknya tadi seperti gula ya. Gandasil D ya, Gandasil D atau sering disebut sebagai Gandasil daun ya, D itu artinya itu daun, yang tergolong sebagai pupuk NPK majemuk ya, atau pupuk daun dengan kandungan unsur N itu artinya itu nitrogen, dan nitrogennya itu dari pupuk Gandasil itu nitrogennya itu 20% atau PO2 5
fosfor 15 K2O ya, itu yang kaliumnya itu 15 ya. Magnesiumnya 1%, dilengkapi dengan unsur-unsur mikro seperti mangan Mn atau boron yang disingkat B, tembaga Cu, kobal Co, dan zinc yang disingkat Zn, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman, berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif serta mempunyai kepekatan larutan antara 1 sampai 3 liter air. Manfaat-manfaatnya ini adalah pupuk gandasil D ini adalah 1. Membantu pembentukan daun. Ini nanti ketika sudah disemprotkan kepada tanaman-tanaman, ini insya Allah daunnya akan dibantu untuk membentuk daun yang baru itu. Yang kedua itu tunas baru, akan tunas-tunas yang baru itu akan bercabang. Yang keduanya itu seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu daun akan terlihat lebih segar dan sehat. Lah ketika kami adakan penyemprotan seperti ini, yang nantinya kedepannya setelah penyemprotan atau 5 hari atau setelah 1 minggu, nanti ini insya Allah daunnya terlihat segar dan sehat. Yang keempat itu dapat mengurangi pupuk akar. Jadi ketika kita menggunakan pupuk akar ya, semisal kita butuh pupuk akar yang banyak untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut. Akan tetapi apabila kita menggunakan pupuk daun, kita semprotkan pada daun, kita kasih pupuk akar sedikit saja gitu. Jadi irit ya untuk pemupukan akar. Yang keempat itu mengurangi pupuk akar. Langsung yang kelima ya. Yang kelima itu adalah langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi ketika kita semprotkan ke tanaman, kemudian langsung diserap, dimanfaatkan kepada tanaman tersebut. Tapi kalau kita menggunakan pupuk akar, kita aplikasikan di tanah, itu penyerapannya itu sangat lama. Yang keenam itu respon tanaman terhadap pupuk daun itu lebih baik ya. Yang ketujuh, tidak menimbulkan dampak negatif pada tanaman dan tanah apabila pemakaiannya tepat waktu dan dosis sesuai petunjuk. Dosis yang dipertunjukkan tadi adalah berapa gram untuk 1 liternya. Terus cara mengaplikasikannya, waktunya yang harus tepat. Kalau nggak tepat ya percuma kita pemupukan dengan sistem penyemprotan. Yang kedelapan adalah tanah tidak lelah. Tanah itu tidak akan menjadi lelah akibat pemberian pupuk akar terus menerus. Kan apabila kita menggunakan pupuk akar terus menerus, kita akan menggunakan di area tanah itu kemungkinan besar kalau sering-sering tanah kita itu dipupuk, itu tanah kita akan drop. Lah tanaman itu akan nggak kuat, akhirnya mati terus. Ketika ditanam di situ akan mati, akan membusuk karena tanahnya itu sudah lelah. Kalau tidak mati nggak subur, karena itu tanah tersebut itu sudah lelah, dipupuk dengan menggunakan pupuk akar. Jadi kalau ingin tanamannya itu sehat, kita pupuk menggunakan akar sedikit saja.
Terus kemudian kadang-kadang kita pakai pupuk alami, pakai gohe kambing seperti itu, ataukah kita memakai pupuk daun yang kita semprotkan. Jangan mengandalkan pupuk akar terus ya. Pupuk Gandasil D ini ya pada fase vegetatif, yaitu masa pertumbuhan tanaman, itu sangat baik sekali, karena Gandasil D ini dapat membantu tanaman dalam menambah nutrisi pada pembentukan daun dan merangsang tumbuhnya tunas baru. Jadi kalau untuk pertumbuhan yang tanaman yang mau besar itu ya, masa-masa pertumbuhan itu kita pupuk pakai Gandasil D, insya Allah hasilnya akan memuaskan.